karya Gunawan Budi Susanto. Penggali kubur itu pekerjaannya, dan itu pula yang kemudian menjadi namanya. Sudah 44 tahun dia bekerja. Setiap hari setidaknya dia menggali satu liang kubur. Jadi selama 44 tahun total jenderal dia sudah menggali 16.060 liang kubur. Dia menggali kubur setiap hari sejak berusia 15 tahun. Dia menggali di setiap pekuburan di kota kami. Tak cuma menggali, dia juga terlibat penguburan. Dalam beberapa kasus dia sendirian mengubur si mati. Itulah mayat orang yang semula dikenal sebagai orang gila. Mengherankan, orang-orang gila seperti tak habis-habis berdatangan ke kota kami. Satu mati tumbuh 1.000, satu hilang 1.000 terbilang. Mereka muncul silih berganti, entah dari mana. Konon sesekali ada truk menurunkan mereka di tengah hutan jati di perbatasan kota. Kau mungkin berpikir jika setiap hari dia menggali satu liang kubur, boleh jadi lantaran serakah, ingin memperoleh upah dari setiap galian. Jangan salah. Tidak setiap kali menggali kubur dia beroleh upah. Acap kali dia cuma beroleh sebungkus nasi, sekantong plastik minuman, dan ucapan terima kasih. Bahkan beberapa kali sekedar ucapan terima kasih pun tidak. Namun apa yang bisa dilakukan penggali kubur jika bukan menggali kubur? Jadi, ada upah atau tidak? Ada ucapan terima kasih atau tidak? Setiap hari selama 44 tahun dia terus menggali kubur. Siapapun yang mati, dimanapun mereka mati, tak peduli kematian macam apa menjemput mereka, dia tetap dan terus menggali kubur. Dan dengarlah, seraya mengayunkan cangkul, dia selalu menembangkan lagu yang itu-itu juga. Leri ler, tandure wosumiler, tak ijo royo royo, tak senggoh penganten anyar. Cahangon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro. Dodo tiro, kuwitir bedaing pinggir, dondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surah hore. Sebenarnya tak tepat menyebut dia menembang. Bahkan sekedar rengeng-rengeng sekalipun tidak. Lebih pas dia menggumamkan lagu. Ya, dia selalu menggumamkan lagu yang konon ciptaan Sunan Kalijaga itu. Tanpa cengkok, tanpa irama, nyaris datar, monoton. Seperti merapal mantra. Berulang-ulang sampai penggalian lubang kubur usai. Sampai penguburan selesai, lalu dia bergegas pergi setelah gumpalan tanah terakhir dilemparkan petakziah, sebelum berkeranjang-keranjang kembang ditaburkan ke atas gundukan tanah. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak ada yang peduli. Kata orang dia pergi mengikut kesiur angin yang tersibak sayap-sayap malaikat pencabut nyawa. Dia pergi menjempa kabar kematian. Banyak orang percaya dia tahu belaka
siapa bakal mati hari ini. Terbukti, kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang mati. Bahkan sebelum kabar kematian seseorang menyebar, dia sudah datang dan menggali kubur sembari menggumamkan tembang nyaris datar, monoton, tanpa cengkok, tanpa irama, berulang-ulang. Leri-ler, leri-ler. 44 tahun sudah. 16.060 liang kubur. Namun pagi ini di pekuburan kampung kami orang-orang geger. Ada yang aneh, ujar seseorang. Kini tak seperti biasa, sembari menggali kubur dia bernyanyi. Ya, dia bernyanyi. Sesungguh benar bernyanyi. Tak keras, tetapi hampir setiap pentakziah mendengar belaka dia bernyanyi. Bukan lagi menggumamkan tembang hilir-hilir Tanduri Usumilir. Dan dengarlah, dia menyanyikan lagu lain. Suaranya terdengar sendu, terdengar pilu. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Orang-orang menggeremang, berdebat, suara tertahan. Apalagi ketika dia tidak cuma menyanyikan lagu yang dipopulerkan Charles Hutagalung itu. Dengarlah, kini dia menyanyikan balada Ebit G. Ade pula. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama, demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi tampaknya semua mata
memandangku curiga, seakan hendak telanjangi dan kuliti jiwaku. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum, dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya, nurani embun pagi, yang biasanya ramah kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Kembali dari keterasingan ke bumi beradab, ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Bisik-bisik mengeras menjelang akhir penguburan. Orang-orang tak tahan. Sebelum lemparan tanah terakhir dan kembang tertabur di gundukan tanah, seseorang menghalangi langkah penggali kubur, yang seperti biasa bersikeras pergi. "Tunggu, aku cuma mau bertanya," kata orang itu. "Kenapa kau bernyanyi? Kenapa bukan ilir-ilir lagi? Ada apa? Mengapa?" Penggali kubur membisu. Dia menyimpang jalan, terus melangkah. Orang-orang adu argumentasi, berdebat, ramai, tanpa simpulan yang bisa mereka percayai sebagai kebenaran. Diam-diam, aku memisahkan diri dari pentakziah. Dari jarak yang kuanggap aman, aku menguntit penggali kubur. Dia terus melangkah, tanpa menengok atau menoleh kiri, kanan. Langkah kakinya tetap, tak terkesan terburu-buru. Juga tak seperti orang yang sedang berjalan-jalan mencuci mata. Dari kejauhan kulihat dia berbelok, menuruni jalan setapak menuju sungai. Tak mungkin terus menguntit tanpa ketahuan. Itu satu-satunya jalan yang harus kulalui, kecuali ingin kembali. Kepalang basah, aku pun bergegas menyusul. "Duduklah," ujar penggali kubur. Dia duduk di atas batu, mencangkung membelakangi arah kedatanganku, memandangi air sungai. Dengan menekan ewuh, sungkan karena telah ketahuan menguntit, aku pun duduk di atas batu lebih rendah. "Maaf," kataku seraya menekan debar di dada. Sembari tetap mencangkung, menekuri permukaan air sungai, dia mengucap, pelan, tapi terasa mendengking di kuping,
Di sungai inilah 44 tahun lalu kulihat mayat bapak terhanyut entah kemana. Dia terselip di antara puluhan mayat lain. Namun aku yakin itulah mayat bapak. Mereka membuang jasadnya ke sungai ini, kata dia. Aku terdiam. Tak ada orang berani menemukan mayat-mayat itu agar bisa dikubur secara layak. Tak seorang pun. Puluhan mayat, berpuluh-puluh mayat, sehingga air sungai ini memerah, berlumpur darah. Aku tergugu. Kau tahu, sepeninggal bapak, ibu kehilangan kewarasan. Dia menyusuri jalanan kota siang malam, mencari bapakmu, katanya. Dia makan dengan mengais-ngais setiap timbunan sampah di bawah terik matahari, di bawah guyuran hujan. Suatu saat, ibu ditemukan tergeletak di tepian sungai ini, mati. Aku pun mengubur dia sendirian. Sejak itulah aku memutuskan jadi penggali kubur. Kenapa? Tanyaku memberanikan diri. Aku tak ingin orang-orang tak terkuburkan secara layak seperti bapak. Tak ada alasan bagi siapapun untuk membiarkan orang mati tanpa dikubur secara semestinya. Apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, tapi kau malah ikut-ikutan orang lain, meributkan. Kenapa? Aku cuma menghumamkan lagu bertahun-tahun, lalu tiba-tiba kini aku bernyanyi. Tak ada urusan lebih penting selain mengurusi pedalaman orang lain, ucap dia. Sekilas, aku melihat kilatan mata setajam silet. Aku tertunduk. Maaf, aku tak bermaksud. Ya, bahkan kau dan seluruh keluargamu sudah menganggap aku gila. Siapa lebih gila? Aku atau bapak dan ibumu serta kalian semua, anak-anak mereka? Bahkan nasib kakekmu yang mati dibunuh dan dibuang di sungai ini, juga nenekmu yang bunuh diri di tepian sungai ini, tak pernah masuk hitunganmu. Tak pernah jadi keprihatinan keluargamu. Sekarang, apa pula yang hendak kau minta dariku? Ucap dia menetak gendang telingaku. Aku terdiam.
menggeriut. Ulanglah. Tak perlu kau pedulikan aku. Tak penting pula aku bernyanyi atau tidak. Toh, tak mengubah apapun. Aku cuma penggali kubur dan tetap jadi penggali kubur sampai kapanpun. Ujar dia. Seraya bangkit melangkah tanpa menoleh. Aku masih diam, menjublak di tepian sungai, memandangi permukaan air yang makin lama kian merah seperti darah. Darah yang membara. Ditulis di Patemon 26 September 2010.